Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesia TV. Kali ini di acara Koma, kumpulan obrolan mahasiswa. Dalam segmen Basa Basi atau bahasan seputar mahasiswa dan mahasiswi. Oke, kali ini saya Bilal Ali Mahmud akan memandu jalannya bincang-bincang dalam kesempatan kali ini. Dan kebetulan di samping saya sudah hadir teman kami dari angkatan 2016 yang dia juga merupakan salah satu pemilik usaha budidaya ikan. Mungkin akan langsung aja kita kulik semuanya. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas? Ya, nama saya Muhammad Nur Yasin, angkatan 2016, Ilmu Komunikasi, pemilik unit usaha budidaya perikanan Mino Unggul di Potorono. Saya mulai menggeluti budidaya perikanan itu 2015. Tapi sebelum itu bisnis keluarga itu dari 2009, namanya Mino Unggul yang terletak di Banguntapan, Potorono, di pinggiran kota Jogja. Oke, jadi mulai usaha awalnya dari tahun 2015 ya. Kalau dari usaha Mas sendiri itu ikan apa saja Mas yang dibudidayakan di tempat Mas sendiri? Jadi dari awal mulai itu dari 2009 itu masih sebagai petani ikan. Terus mulai 2012 itu mulai menjadi penjual pangan pertama. Terus di 2014-15an itu saya mulai menggeluti di bidang stok. Jadi stok ikan dan penjualan serta pembenihan. Jadi di situ mengecek barang apakah hari ini cukup untuk berjualan, terus penjualannya itu omsetnya gimana, itu manajemennya itu, serta pembenihan dan budidaya perikanan. Oke. Kalau untuk kolam sendiri Mas yang aktif untuk proses pembenihan dan pembudidayaan ikan itu sendiri, kalau sekarang itu ada sekitar berapa kolam dan luasnya berapa sih Mas kalau boleh tahu? Kolam yang besar ukuran 20 kali 9 meter itu ada 6, terus yang 9 kali 3 meter itu ada 15 kalau enggak 22. Nah, sekitar segitu. Itu yang kolam besar itu kolam budidaya pertama. Jadi sejak dari waktu pendederan ikan, jadi ikan kecil Bibit Mas ya? Bibit ya, bibit itu dimasukkan ke kolam, terus sampai panen pertama itu, terus nanti dipindah ke kolam kedua yang ukurannya 3 kali 9, itu untuk ikan nila. Setelah itu kalau untuk pemasarannya nanti di kolam ukuran 1 kali 3. Jadi itu biar memudahkan pas waktu penjualan. Jadi dipilah-pilah sehingga manajemennya enak dan lebih terlihat hitungannya dalam budidaya. Oke, kalau boleh tahu itu untuk masa dari umur ikan yang siap untuk didistribusikan itu berapa bulan tuh Mas? Kalau ikan lele itu dari ukur benih bibit itu dari ukur 46, itu sekitar 40 sampai 3 bulan itu udah habis, udah panen. Terus kalau nila itu kalau ukur gelondong itu sekilonya isi 25-an, lah itu hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan ya? 3 bulan itu udah mulai panen pertama. Terus kalau gurameh itu paling lama. Gurameh, terus sama paten itu 6 bulan. Dari ukur 1 korek
satu korek. Kalau gurame hampir 1 tahun lah minimal. 1 tahun baru didistribusikan ke Ya, baru bisa ini siap ya? konsumsi. Oke. Berarti untuk gurame sendiri itu ukurannya sudah benar-benar yang besar ya, yang siap dikonsumsikan itu. Minimal itu konsumsi kalau di Jogja khususnya itu setengah kiloan. Jadi 5 on itu biasanya udah bisa masuk ke restoran. Terus kalau ukur 1 kilo 1 ekor itu biasanya masuknya kalau tidak catering juga di restoran itu masuknya di filet nanti masakannya. Kalau ukuran yang 5 on, 6 on itu kan biasanya buat goreng atau dibakar, yang ukuran sedang kalau biasanya di restoran. Terus yang ukur 7 on, 8 on itu biasanya juga goreng dibakar atau di filet tapi biasanya ukur sedang. Maksudnya ekor besar yang buat keluarga gitu loh biasanya. Oke, siap. Tentunya dengan banyaknya kolam yang ada nih, tentu membutuhkan banyak tenaga kerja juga dong berarti untuk menghandle proses pembenihan, kemudian juga pemberian pakan dan pembersihan kolam misalnya ya. Itu untuk sehari-hari sendiri tuh rata-rata berapa tenaga kerja yang harus diterjunkan seperti itu, Mas? Tenaga kerja yang ada itu berjumlah 5 orang. Oke. 2 orang bagian penjualan. Penjualan dalam artian di sini yang melayani pembeli kalau datang minta berapa kilo atau kilo 2 kilo ikan apa aja. Terus yang 2 orang lagi itu bagian pengambilan ikan dari petani ke kolam kita. Itu 2 orang, terus yang 1 orangnya lagi bagian pemberian makan kolam-kolam yang budidaya. Dan yang 1 orang itu nanti biasanya kerjanya serabutan, kadang ikut yang ambil ikan, kalau enggak yang penjualan. Tergantung kondisi rame yang mana dan susah yang mana. Karena biasanya pengambilan ikan itu kalau pas waktu kolamnya enak dalam artian itu dalam mengambil ikan mudah, enggak harus tinggal ada terus tinggal jaring. Ada yang harus karena kolamnya itu agak ke lereng sungai, jadi harus naiknya itu kan angkat-angkat junjung itu kan lumayan. Jadi harus bertiga gitu. Kalau untuk pemasarannya sendiri itu biasanya awal mula deh, dari awal sendiri itu dipasarkan kemana, Mas? Dari tahun 2000 berapa? Jadi 2009 itu pemasaran pertama kali itu karena sebagai petani kita mencari tengkulak. Itu komoditas pertama itu cuman dipaten sama paten lele, gurameh, paten lele, bawal, gurameh, nila. Itu hampir semua yang ngambil petani. Tengkulak. Kita sebagai petani. Dan sebagai petani itu karena kadang sering diakalin timbangan oleh tengkulak, akhirnya kita mencoba untuk lebih mengembangkan. Jadi kita mencoba memasarkan. Jadi hasil dari budidaya kita langsung kita pasarkan ke konsumen. Pada waktu itu masih belum sama kayak sekarang. Jadi masih gedok tular kalau orang Jogja bilang. Jadi cuman dari mulut ke mulut, nggak langsung kita lewat media sosial kayak gitu kan, zaman dulu belum ada. Jadi kalau kita punya temen terus ditawarin, terus nanti tawarin ke ibunya, ke orang tuanya, pokoknya ke saudaranya gitu. Terus nanti yang orang tuaku juga kayak gitu, kakakku juga kayak gitu, adikku juga kayak gitu. Terus dari mulai pemasarannya itu terus mulai 2015 nyoba karena sudah orang tua tidak sendiri, dulu kan orang tua masih sendiri yang ngurusin, terus saya ikut. Itu udah ada yang akhirnya mencoba masuk ke catering dan hotel. Jadi door to door menawarkan ke hotel-hotel, ke catering. Tahun berapa itu, Mas?
tahun 2015-2016 sekalian berangkat kuliah, sekalian Oh, iya. menawarkan. Berarti Waktu di itu. beberapa hotel di Jogja gitu ya menjadi supplier utama atau Dulu pernah cuman satu hotel, tapi itu juga harus lewat orang dalam, maksudnya nggak bisa langsung kita kerjasama ke hotel langsung buat MOU, nggak bisa karena persaingannya juga berat. Jadi yang bisa itu yang buat MOU itu cuman ke restoran, terus ke restoran catering sama pecel lelehan. Tapi kan pecel lelehan nggak harus pakai MOU. Oke. Mulai dari tahun 2009 itu pasti kan banyak lika-liku dari proses pembudidayaan ikan itu sendiri ya. Kalau untuk kendala dari awal atau susah pahitnya di awal itu sendiri tuh yang Mas rasain itu seperti apa Mas dalam membudidayakan ikan ini sendiri? Sukanya terutama udah karena hobi lah Mas ya. Udah hobi dari kecil, suka mainan ikan. Dan suka makan ikan juga. Terus mulai dari ikan hias ke ikan konsumsi kan suka gitu. Jadi sukanya di situ. Susahnya itu karena pas waktu merintis kita tuh harus semangat Mas. Jadi harus menawarkannya door to door itu. Terus kita harus nggak boleh malu. Harus konsisten juga ya Mas ya. Apalagi kan sebagai awal, kalau sekarang kan udah ada medsos. Terus kalau dulu kan kita harus menawarkan, bagaimana cara kita menawarkan, ketemu orangnya gimana kan, jadi harus pandai-pandai dalam membawa itu, dalam pembawaan menawarkan dari mulut ke mulut itu ya. Berarti maksimalin dari segi promosinya dari satu orang ke orang lain gitu. Iya, dari satu orang ke orang lain. Itu selama sampai sekarang sih masih yang lebih utamanya di gedok tularnya sih. Masih lebih efektif itu ya justru ya dibandingkan dengan keberadaan medsos sekarang. Karena iya, karena kebanyakan yang pakai medsos itu kan malah orang muda. Jadi maksudku dalam artian orang yang jarang mungkin ke pasar. Kalau ke pasar kan kita mesti ya harus nanti tawar-menawar kayak gitu. Terus kalau main medsos kan itu kita pas waktu event-event kayak tahun baru, terus puasa, nah itu kan kita pasti itu butuh. Jadi biar orang itu kan banyak pas waktu momen-momen itu kan banyak orang ingin membeli ikan itu buat pada waktu takjilan. Kalau nggak takjilan ya nanti bukan buat sahur bersama. Nah, kalau tahun baru itu kan biasanya buat ya bakar-bakar tahun baru yang paling sering. Di tahun 2020 awal hingga 2021 itu kan masa puncak pandemi COVID-19, tentu membuat sejumlah pelaku usaha itu mengalami krisis dan penurunan dalam segi omset ataupun pendapatan mereka gitu ya. Kalau di tempat Mas sendiri itu sempat nggak mengalami kendala tersebut? Hampir setiap usaha pasti mengalami. Setiap usaha pasti mengalami pasang surut. Dan pas waktu pandemi itu hampir ya, walaupun ikan itu termasuk makanan nggak makanan utama tapi juga yang sering dimakan, jadi nggak begitu. Tapi kita mengalaminya penurunan omset karena rumah makan, hotel, dan catering itu kan hampir tidak beroperasi selama 1 tahun itu. Jadi kita pemasarannya harus lebih gencar ke media sosial, terutama waktu itu Facebook. Jadi di Facebook kita harus lebih gitu pada waktu itu. Dan kalau dengan Facebook itu ya lumayan lah, kita bisa menarik pelanggan konsumen itu yang ibu rumah tangga itu ya banyak lah. Berarti justru peminat utamanya itu dari kalangan usia 30-an
ini. Nah, 30-an ke atas dia udah berkeluarga lah, itu biasanya yang beli itu biasanya berkeluarga. Kalau yang anak-anak muda itu biasanya karena main nggak bisa, akhirnya kan ngumpul-ngumpul di rumah bakar-bakar kayak gitu. Oke. Biasanya kayak gitu. Kalau suka dukanya sendiri selama Pandemi. iya Kalau selama penjualan. pandemi itu wah, itu sukanya ya karena itu udah hobi ya Mas ya. Kalau dukanya itu ya karena bagaimana kita harus memutar otak Mengatur agar strategi ini ya. strategi kita untuk berjualan, karena pada waktu pandemi itu banyak orang yang mulai jualan ikan Mas. Jadi ambil di petani langsung menjual di pinggir jalan. Oh gitu. Dengan kios yang cuma ukurannya 1x1 itu menjajakan itu jadi lebih banyak. Pada waktu sebelum pandemi hampir tidak ada Mas, jarang gitu kalau nggak di dekat pasar. Kalau sekarang hampir di pinggir-pinggir jalan kadang ada tulisan jual ikan segar. Oke. Dan tokonya hanya kecil. Mungkin terakhir buat teman-teman e-commerce semua, tips dan trik dong Mas yang untuk teman-teman mahasiswa yang ingin memulai bisnis atau usaha baru, membuka lapangan pekerjaan baru, itu tips dari Mas sendiri seperti apa untuk pemula sendiri itu Mas? Yang jelas yang pertama harus tahu dulu passion kita itu di apa. Oke. Kalau passion kita di sesuatu A gitu, kita harus tekuni, dan dengan kita menekuni, mengetahui segala seluk-beluk passion kita itu pasti nanti ada peluang buat kita usaha. Karena dengan kita mengetahui passion kita, otomatis kita nanti tahu lingkup mana, pasar kita siapa, dan apa yang harus kita jajakan kita pasti tahu. Oke. Tuh. Kalau saya sendiri sebagai termasuk pecinta ikan, dan saya udah terbiasa dengan budidaya dari orang tua juga dididik kayak gitu. Dulu yang jelas di pembenihan Mas. Pembenihan itu termasuk mudah di kalangan orang-orang. Tapi sayangnya kalau pembenihan di ikan hias itu tergantung musim Mas. Oke. Kalau pas musimnya pas waktu ikan tanah ya tanah, kalau pas waktu beta juga beta. Terus apalagi kan pandemi itu kan pas waktu booming-boomingnya pada orang suka melihara ikan. Kenapa tuh Mas? Alasannya? Karena di rumah kan Mas. Oh. Karena di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, mau kumpul keluar kan ya biasanya enaknya kumpul-kumpul itu malam hari, nggak siang hari. Jadi pas siang itu kan gabut ya, akhirnya pada punya ikan. Terus habis itu, lah itu pas waktu itu kalau tahu celah nanti bisa jual beli Mas. Kayak tanah gitu, kita beli tanah, terus kok oh ini peluang, beli tanah sampai 5, terus nanti kita jual, malah yang lebih untung ya. Berarti intinya yang penting awalnya udah suka dulu Mas ya? Suka dulu. Passion, terus mau belajar tentunya Mas. Ya itu pasti, harus. Harus. Resiko di awal itu pasti ada ya, masalah Pasti. itu pasti ada gitu ya. Pasti ada. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Mas Yasvin sudah menyempatkan diri untuk hadir jauh-jauh dari Bantul. Iya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman e-commerce semua. Kita pamit dulu. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.